Adanya perbedaan lingkungan, tempat tinggal, pola hidup, keyakinan, atau pemahaman yang dipegang teguh di dalam suatu kelompok atau faktor lainnya mempengaruhi adanya perbedaan, baik secara bentuk, tata cara, maupun kisah yang melatar belakangi terjadinya peristiwa kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat sebelumnya di tiap-tiap daerah atau desa-desa tertentu. Namun demikian, perbedaan tersebut bukan menjadi sesuatu penilaian mana yang benar dan mana yang salah. Justru dari perbedaan itu menjadi bukti adanya dinamika dan proses alamiah yang melahirkan keberagaman suatu kebudayaan di Nusantara. Seperti halnya bentuk, tata cara, dan kisah yang melatar belakangi upacara adat Mapag Tamba. Pada kesempatan ini, saya merujuk versi dari Desa Tugu, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu tentang Mapag Tamba. Dituturkan secara turun-temurun bahwa kelahiran Mapag Tamba terkait dengan kisah Raden Sutajaya atau tersebut Arya Kebon di kemudian hari, di mana di dalam kisahnya Raden Sutajaya telah berhasil menunaikan tugasnya atas perintah Raja Agung Cirebon untuk menjaga gedong pusaka Sirara Denok. Namun, sepulangnya ia di desa Pekandangan, tanpa disadarinya pusaka yang dijadikan pegangannya mendadak raib. Hal ini membuat ayahnya, yaitu Ki Jebuk Angrum, murka sebab pusaka tersebut adalah milik Ki Geden Alas Penjalin yang sekarang petilasannya ada di Desa Tugu, Kecamatan Sliek. Menyikapi hal itu, kemudian Ki Jebuk Angrum memerintahkan Sutajaya untuk mencarinya hingga pusaka tersebut ditemukan. Dan sebagai bekal pengelanaannya, Ki Jebuk Angrum memberikan bibit-bibit palawija kepada Sutajaya. Di dalam pencariannya dari desa ke desa lainnya, Sutajaya memanfaatkan waktunya juga untuk berkebun dengan menanam bibit palawija pemberian ayahnya. Dari situlah kemudian Sutajaya dikenal sebagai Raden Arya Kebon. Juga di sela waktunya ia pun kerap berkunjung ke Kerajaan Cirebon, hingga suatu hari sepulangnya dari Pendopo Agung Cirebon, ia membawa air pemberian Sultan sebagai syarat untuk pengobatan sawah orang Indramayu. Dan juga pada saat pusaka itu kemudian ditemukan, sebagai ucapan terima kasih, Sinuhun Cirebon memberikan hadiah kepada Sutajaya berupa kenditoya. Dari kisah inilah kemudian warga Desa Tugu meyakini bahwa pencetus Mapag Tamba adalah Raden Arya Kebon. Sebagai upacara adat, Mapag Tamba berkaitan erat dengan pola kehidupan agraris yang berlangsung secara turun-temurun. Apabila merujuk kisah yang di atas, berarti Mapag Tamba sudah berlangsung sejak abad ke-15 dan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB pada tahun 2016, serta diselenggarakan dengan tujuan menolak bala atau menangkal agar terhindar dari serangan hama pertanian. Mapag Tamba secara harfiah berasal dari kata mapag yang berarti menjemput dan tamba berarti obat. Jadi Mapag Tamba dapat diartikan sebagai upacara menjemput obat yang berupa air dari 9 sumber mata air untuk dikucurkan ke sawah. Adapun ke-9 sumber mata air tersebut yaitu air dari Mertasinga, Kabupaten Cirebon, air laut, air Papagan atau air muara, air sumur Warak yang berada di Desa Skorip, air sumur Jaba atau sumur luar yang berada di situs Keramat Buyut Penjalin di Desa Tugu, air Jambangan, air Pande, air Leri atau air cucian beras, dan air Bengawan Sungai Cimanuk. Prosesi Mapag Tamba terdiri atas 3 tahapan yang berbeda waktunya. Tahap pertama, menjemput tamba, dilakukan pada Kamis pagi hingga siang hari. Tahap kedua, menyatukan tamba, dilakukan pada Kamis malam. Dan tahap ketiga, mengucurkan tamba ke sawah, dilakukan pada hari Jumat. Adapun kapan Mapag Tamba itu dilaksanakan, yaitu pada saat usia padi menginjak 40 hingga 50 hari setelah usia penanaman. Pada tahap ketiga, yakni mengucurkan tamba ke sawah ini dilakukan oleh 14 orang atau biasa disebut wadyabala dengan terbagi menjadi 7 tim yang dalam melaksanakan tugasnya dilarang menoleh dan diwajibkan berpuasa ngobong atau dilarang berbicara. Dengan membawa tamba yang terkemas dalam bumbung bambu dan tertutup rapat dengan daun kelaras, para wadyabala berjalan menyusuri tiap-tiap batas desa dengan tanpa menghindari rintangan dalam bentuk apapun. Pakaian pembawa tamba yakni berupa komboran dan pangsi serta penutup kepala yang semuanya serba putih memiliki penyimbolan kesucian.
baik suci dalam bertugas, tingkah laku, dan atau karena obat yang dibawanya bersifat suci. Prosesi Mapeketamba biasanya ditutup dengan pagelaran wayang di malam harinya. Saya kira demikian. Untuk melengkapi informasi ini, silakan Anda berkomentar. Terima kasih atas apresiasi terhadap video ini. Salam tradisi.